selamat datang kembali di YouTube channel ITB MHTV. Selama ini mungkin banyak ya perempuan yang lebih akrab dengan pembalut sekali pakai ketika masa menstruasinya tiba. Padahal banyak loh produk lain yang bisa kita gunakan saat kita mengalami menstruasi. Nah, apa saja ya produk-produknya? Kali ini kita akan membahas hal tersebut. Dan saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Halo Teh Tias. Halo, Oh Kak iya. Lintang. Halo, ya jadi Teh Tias ini nama lengkapnya adalah Dwi Sasetyaning Tias dan Teh Tias ini adalah CEO dari Sustaination. Nah, Teh Tias mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut nih bisa cerita sedikit tentang aktivitasnya sekarang apa dan juga mungkin ceritain sedikit tentang Sustaination nih. Ya, boleh. Terima kasih Teh Lintang sudah mengundang aku di sini bersama YouTube ITB Motherhood ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kenalan dulu. Tadi terima kasih Kak Lintang sudah diperkenalkan. Nama saya Tias, biasa dipanggil Tias. Sekarang sibuk sehari-hari running small business namanya Sustaination. Nah, kalau belum tahu apa itu Sustaination, Sustaination juga punya YouTube channel. Jadi nanti bisa mampir-mampir ke sana. Jadi Oke. Sustaination ini adalah sebuah platform edukasi dan juga sebuah platform belanja yang mengkurasi produk-produk untuk mendukung gaya hidup, transisi gaya hidup ke arah ramah lingkungan. Nah, kami mengkurasi produk-produk yang lokal, sustainable, dan impactful. Artinya 98% produk yang ada dijual di toko kami adalah produk lokal, yang dikemas dengan menggunakan packaging atau kemasan dan menggunakan bahan-bahan baku material yang sustainable atau ramah lingkungan dan dapat dibuang secara ramah lingkungan, dibuang dalam tanda kutip, diolah dengan cara yang baik secara ramah lingkungan dan juga memberikan dampak secara positif kepada lingkungan dan juga kepada sisi sosial dan ekonomi. Iya gitu aja. Wah, menarik banget nih. Sehari-harinya sibuk seperti itu aja. Oh, iya, menarik banget nih ya kayaknya Sustaination ini dan teman-teman yang nyimak mungkin kalau penasaran bisa juga cek tadi ya YouTube-nya Sustaination dan juga mungkin follow di Instagramnya ya di @sustaination. Boleh. Iya, oke. Nah, selanjutnya nih Tetia sebelum kita berbincang nih tentang produk apa saja sih yang bisa menjadi alternatif pembalut sekali pakai, tapi mungkin banyak yang penasaran nih, kenapa sih kita mesti beralih nih atau mempertimbangkan untuk beralih ke pembalut lain gitu atau produk-produk lain selain pembalut sekali pakai gitu. Karena kan udah sepertinya sudah melekat ya di keseharian perempuan gitu ya, pembalut sekali Iya, pakai ini. iya, iya. Ya, ini pembahasan yang menurut aku sangat-sangat menarik dan aku selalu senang kalau diajak ngobrolin tentang apa ya, sustainable menstrual hygiene products, karena kita sebagai wanita kan kita nggak bisa ya lepas kayak tiba-tiba nggak menstruasi kecuali hamil gitu atau udah menopause gitu. Jadi kita tuh makhluk yang sangat spesial dengan sampah yang juga jumlahnya spesial ya kan. Wow. Ya, tapi sayangnya kita seringkali sebagai wanita tidak menyadari. Aku pun nggak pernah sadar gitu. Kalau pembalut yang kita gunakan sehari-hari itu adalah salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia dan di Hmm. Indonesia yang merupakan material yang tidak dapat didaur ulang dan juga tidak dapat terdegradasi atau terurai secara baik di lingkungan. Artinya jika kita membuang pembalut ya gitu ke tempat sampah, gimana pun caranya ya udah baik, udah dibersihin segala macam, di wrap pakai plastik, itu membahayakan lingkungan ya, karena dia akan stays there forever gitu. Wow. Jadi kebayang kayak kita mulai haid misalnya umur 9 tahun, 10 tahun. Nah, kalau Hmm. sekarang teman-temannya umurnya 30 tahun, 25, 30 tahun, berarti udah sekitar 15 tahun ya. 15 tahun dikali berapa kali menstruasi gitu kan. Nah, itu kebayang sebanyak apa. Nah, in a lifetime itu biasanya satu orang wanita itu bisa menggunakan sampai 10.000 sampai 15.000 pembalut sih. Jadi itu Wow. adalah average rata-rata ya jumlah pembalut yang digunakan satu orang wanita selama hidupnya. Jadi kebayang kayak banyak banget itu satu orang. Nah, wanita di Indonesia ada berapa ya kan? Dikaliin aja. Jadi kebayang tuh banyaknya setengah mati gitu kan. Nah, beberapa alasan kenapa sih kok kita harus, selain tadi ya, beberapa alasan yang mungkin menjadi bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman beralih dan meninggalkan pembalut sekali pakai. Itu yang pertama,
Alasan yang pertama adalah untuk tubuh dan kesehatan kita gitu. Banyak yang Hmm. sebenarnya nggak sadar gitu kalau memakai pembalut sekali pakai itu bisa jadi, aku bukan expertnya, tapi bisa jadi berbahaya terhadap kesehatan. Hmm. Kenapa? Karena pembalut sekali pakai ini tidak terbuat 100% dari katun, tapi bisa jadi ada kayak cellulose gel, ada campuran plastiknya, terus kemudian ya diolah secara industri, secara apa ya, pabrikan gitulah ya Hmm. istilahnya gitu. Nah, ini bisa jadi ada proses bleaching, pakai zat klorin, ada zat dioksin yang terdapat di synthetic fibernya, yang digunakan buat menyerap darah menstruasi gitu kan. Nah, itu kan ada Hmm. synthetic fibernya. Nah, itu bisa jadi ada zat dioksin, ada phthalates, supaya pembalutnya tuh halus, lembut gitu kan, Hmm. nyaman dibilangnya. Kemudian bisa jadi ada pesticide sama herbicides-nya, pestisida, herbisida di dalam kartunnya sendiri. Dan juga ada zat-zat kimia lain yang nggak pernah tercantum di dalam pembalutnya gitu. Nah, ini kenapa juga apa namanya, biasanya itu kita suka iritasi, gatel gitu di area Hmm. kewanitaan saat kita menstruasi gitu kan. Itu mungkin karena disebabkan memang area kewanitaan itu sangat-sangat sensitif gitu. Bagian yang sangat sensitif dengan kulit yang highly permeable. Artinya adalah dia sangat-sangat apa ya, gimana tuh permeable tuh, Mudah menyerap gampang gitu ya. menyerap, gampang Hmm. menyerap zat-zat sesuatu yang ada di sana gitu. Jadi kebayang Hmm. kalau misalnya kita pakai pembalut di area yang permeable gitu ya, dengan kandungan-kandungan bahan kimia, jelas bahan kimia ini akan masuk ke dalam tubuh, dan efeknya kalau teman-teman punya kulit yang sensitif yaitu paling minimal tuh iritasi. Tapi bisa jadi Hmm. loh kalau zat-zat yang beracun ini bisa juga masuk ke aliran darah dan membahayakan kesehatan. Bisa jadi kayak ada penyebab-penyebab kayak dioksin tadi ya, kalau memang benar gitu bisa jadi ada dioksin. Nah, zat-zat dioksin ini sama WHO itu sudah written gitu. Teman-teman bisa googling ya, WHO dioksin gitu. Itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti ovarian atau cervical cancer, bisa thyroid malfunction, Hmm. infertility, ketidaksuburan, dan masalah-masalah imun lainnya gitu. Ya, jadi paling minimal tuh kalian ngerasa gatel-gatel gitu kan, Hmm. apa, merasa iritasi, rash, barat gitu kan. Nah, itu. Jadi sepanjang kita mengetahui sebagai perempuan tuh kita taunya tuh menstruasi yaitu udah waktunya nggak nyaman aja. Nah, mungkin nanti aku bisa jelasin lebih lanjut ke alternatif pembalut sekali pakai yang merubah hidup teman-teman ya. Tapi ini Boleh. sekarang reasonnya dulu. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus meninggalkan pembalut sekali pakai. Yang kedua itu adalah untuk keamanan dan kesehatan kita semua. Kalau tadi kan lebih kesehatan personal ya. Kalau sekarang tuh lebih ke Hmm. keamanan apa ya, masyarakat gitu, kesehatan masyarakat tuh. Kenapa coba? Karena sebetulnya menurut Permen LHK nomor 56 tahun 2015, Hmm. sebetulnya sampah pembalut sekali pakai itu digolongkan sebagai sampah infectious atau digolongkan ke dalam sampah medis. Loh, kok Wow. bisa gitu? Hmm. Karena memang pada hakikatnya semua barang yang bersentuhan dengan cairan tubuh manusia itu harusnya memang sampah medis. Jadi misalnya kayak pembalut sekali pakai, popok sekali pakai gitu kan, Hmm. cairan apa namanya, suntikan-suntikan gitu kan, infus, itu semuanya kan tergolong sampah medis. Begitu juga dengan popok dan pembalut sekali pakai, karena kan di situ ada darah menstruasi, ada urin gitu kan, kalau popok ada Hmm. feses gitu, yang kalau kita buang sembarangan gitu ya ke dalam tong sampah atau ke lingkungan, nah itu bisa jadi membahayakan petugas pekerja apa ya, kebersihan gitu, dan juga sekitar lingkungan itu, karena dikhawatirkan ada cross contamination gitu, ada apa sih kayak, ya kita kan nggak tahu ya di dalam darah tubuh kita itu ada apa. Nah, kemudian nanti mencemari lingkungan dan ini dan itu gitu. Apalagi melibatkan pekerja-pekerja yang informal gitu ya, yang bekerja Hmm. sebagai petugas kebersihan. Jadi sebetulnya bisa jadi pembalut atau popok yang kita buang itu menjadi media penularan penyakit dan infeksi silang gitu. Jadi Wow. kebayang itu apa ya, it's not about just yourself gitu, it's Hmm. about people surround apa the areas gitu, maksudnya apa, masyarakat di sekitar kita gitu. Kita ibaratnya buang pembalut dibuntel-buntel pakai plastik gitu kan, terus di apa namanya dibuang gitu kan. uh, ini juga nggak menyelesaikan masalah, karena sebenarnya ya udah it stays there forever, apalagi teman-teman kalau masih suka buang pembalut kotor gitu, waduh itu gawat banget ya kan. Hmm. Gitu. Kemudian yang ketiga jelas untuk lingkungan ya, karena aku tadi udah intronya udah bilang rata-rata perempuan itu menggunakan 10.000, tergantung ya, 10.000 sampai 15.000 pembalut sekali pakai dalam hidupnya. Nah, di Indonesia sendiri itu sampah pembalutnya itu bisa mencapai 26 ton setiap hari.
gitu. 26 Jadi tahun luar biasa. ya itu banyak banget setiap hari ya. Berarti kalau dikaliin 365 berarti berapa tuh? 10.000 ada nggak? Hmm. Sekitar 10.000 ton ya setahun ya kalau nggak salah. Kalau aku nggak salah hitung nih, quick count aja. Nah, selain itu ya, jadi pembalut ini tadi kan ada campuran plastik sehingga dia sangat-sangat susah untuk terurai di lingkungan. Dan satu pembalut itu butuh bisa sampai 200 sampai 800 tahun untuk terurai jadi mikroplastik, dibandingin sama botol plastik itu tuh yang butuh 450 tahun. Jadi pembalut ini bisa jadi lebih bahaya daripada kalau kalian minum air minum dalam kemasan. Dan Wow. satu pembalut itu equals to 4 kantong plastik. Wow. Jadi kalian kebayang kalau misalnya apa sih ngomongin pengurangan kantong plastik, ya udah kalau nggak cuma jangan berhenti situ, kalian kurangin pembalut, satu pembalut sekali pakai itu equals to 4 kantong plastik. Jadi kalau misalnya tadi seumur hidup manusia perempuan pakai 10.000 pembalut sampai 15.000, berarti kalau 4 kantong plastik berarti 40.000 sampai 60.000 kantong plastik selama hidupnya, itu banyak banget. Wow, luar biasa. Ternyata di Dah, balik kenyamanan dan kepraktisan yang kita rasakan itu ya, menyimpan banyak kerugian gitu. benar-benar. Dan satu lagi, ini alasan yang terakhir ya. Tapi nanti mungkin nyambung kenapa alasan ini tuh jadi ada. Jadi yang keempat tuh untuk berhemat. Jadi Suka in nih general, ibu-ibu nih. iya seneng ya. Ini nih poin yang menurut aku kalian harus apa ya? Kalau nggak peduli sama lingkungan, nggak peduli sama kesehatan, ya udah minimal ini Peduli saving yang dompet. sangat-sangat iya, yang sangat-sangat menarik buat aku. Karena gini, secara umum kan kita kalau beli pembalut itu kan sekitar 30.000 gitu ya. Aku nggak tahu sih harga pembalut udah 3 tahun nggak pakai pembalut. Kayaknya sekitar 30.000 40.000 gitu ya satu pack gitu. Jadi kalau diasumsikan kita bisa keluar 30.000 kali 12 ya kan, 12 kali siklus berarti sekitar 300 sampai 400.000 gitu paling mahal setahun. Jadi 400.000 untuk setahun. Berarti selama 10 tahun itu kita keluar 4 juta untuk pembalut sendiri. Benar nggak? Benar lah ya hitungan aku. 400. Iya. Nah, terus kalau kita pakai pembalut yang pakai ulang atau menstrual cup atau alternatif lainnya gitu, kita bisa jadi menghemat untuk tidak mengeluarkan budget untuk beli pembalut loh gitu, dan kita tidak akan pernah lagi kekurangan pembalut karena kita cuma punya satu set gitu. Apalagi kalau kita pakai menstrual cup kita cuma punya satu, terus bisa dipakai buat 10 tahun. Itu hematnya berkali-kali lipat gitu. Jadi sebetulnya ada banyak sekali alasan kenapa kita harus mulai meninggalkan pembalut sekali pakai ya. Cuman yang menurutku paling relevan ya itu adalah segi kenyamanan. Once you try, you never going back sih menurut aku. Karena benar-benar life changing banget. Oh gitu ya. Jadi memang alasannya itu nggak cuman masalah personal gitu ya, tapi juga ada masalah ya komunalnya juga gitu. Tapi tadi menarik juga sih Teh Tias waktu disebutkan memang pembalut sekali pakai ini dari sisi kesehatan masyarakat itu sebenarnya limbah berbahaya ya. Banyak yang nggak Iya, limbah sadar gitu B3. loh. Kalau infeksius gitu. Iya ya, limbah B3 kita nggak pernah sadar nganggapnya itu sampah aja gitu. Kan aku juga baru Mm-mm. tahu 3 tahun ke belakang. Sebelumnya kan aku buang pembalut ya udah ke tempat sampah aja dikresekin Hmm. gitu kan, kayak ya, nothing happens gitu. Terus ternyata itu tuh diatur sebenarnya dia termasuk limbah medis dan limbah B3. Di situ aku kayak wow, kita tidak pernah tahu, nggak pernah diajarin di sekolah. Iya bener banget. Heeh. Kayak dulu taunya ya oke kalau pembalut itu setelah dipakai yang penting dibilas atau apa diplastikin buang gitu. Iya. Rasanya udah selesai sampai situ. Iya ya ternyata banyak sekali alasan yang perlu kita pertimbangkan ya ternyata karena si pembalut sekali Ya, pakai ini menyimpan banyak kerugian tadi gitu. Nah, tapi benar banget ya di sekolah atau bahkan di keluarga juga masih sangat minim ada pengetahuan tentang ini ya. betul. Ya, ini juga aku taunya karena nyari sendiri sih. Oh, Makanya aku selalu senang untuk diajak sharing tentang ini karena nggak banyak itu orang yang tahu kalau pembalut itu termasuk limbah B3. wow. B3 itu kepanjangan dari limbah berbahaya dan beracun. Apa ya? B3. Berbahaya, beracun dan apa ya? Saya juga lupa satu. Nah, Nanti iya coba kalau benar. teman-teman ada yang tahu boleh ya, inilah boleh kasih tahu kita di kolom komentar. Iya Tapi benar seingat banget aku ya. beracun dan berbahaya itu ada di situ, beracun dan berbahaya.
Iya, jadi memang perlu banget nih teman-teman sekalian kita mempertimbangkan ulang nih apakah akan tetap menggunakan pembalut sekali pakai atau tidak. Nah, terus pasti mungkin timbul kebingungan nih. Terus kalau nggak pakai pembalut sekali pakai apa dong gitu kan? Mana ini tuh tiap bulan dan kayak gampang aja kan ke minimarket atau apa udah langsung tersedia pembalut sekali pakai. Nah, bagi yang penasaran nih, produk-produknya apa sih yang bisa kita gunakan sebagai pengganti pembalut sekali pakai? Kita akan bahas di video selanjutnya ya, masih bersama dengan Tias. Jadi jangan lupa saksikan video selanjutnya dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.